Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita mengunjungi makam Sunan Bonang. Berziarah ke makam Sunan Bonang sambil belajar dari kearifan Sunan Bonang. Sunan Bonang bernama asli Raden Magdum Ibrahim, putra Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati yang juga disebut Nyai Ageng Manila. Dewi Condrowati adalah seorang putri Campa, seorang putri dari negeri Campa di Muang Thai atau Thailand Selatan, tempat Sunan Ampel dibesarkan. Namun ada pula yang menceritakan bahwa Dewi Condrowati adalah putri Raja Prabu Kertabumi dari Kerajaan Majapahit. Raden Magdum Ibrahim sejak kecil menimba ilmu pada ayahandanya, yakni Raden Ahmad Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Raden Magdum Ibrahim bersama dengan Raden Paku Muhammad Ainul Yakin yang kelak disebut dengan nama Sunan Giri sama-sama menimba ilmu pada Sunan Ampel. Setelah besar, Raden Magdum Ibrahim dan Raden Paku melanjutkan menimba ilmu pada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Malaysia. Syekh Maulana Ishaq ini adalah ayah kandung dari Raden Paku. Jadi Syekh Maulana Ishaq itu ayah kandung dari Sunan Giri. Kemudian mereka berdua, Raden Magdum Ibrahim dan Raden Paku, melanjutkan menimba ilmu dari ulama-ulama besar di Mekah Al-Mukarramah. Setelah selesai menimba ilmu, Raden Paku kembali ke Giri Gresik dan mendirikan pesantren di sana, yang kemudian beliau dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Sedang Raden Magdum Ibrahim ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk berdakwah di daerah Lasem, Rembang, Tuban, dan sekitar pesisir pantai utara, Pantura. Kemudian beliau dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Karena dalam berdakwah Raden Magdum Ibrahim ini sering menggunakan alat tabuh gamelan untuk menarik minat para penduduk setempat yang belum mengenal Islam untuk datang mendengarkan syiar dan dakwah beliau. Dan alat gamelan tersebut berupa seperti gong kecil dari kuningan yang ada benjolan di tengahnya, yang apabila ditabuh menimbulkan suara indah yang merdu yang dapat menarik perhatian masyarakat setempat untuk datang berkumpul mendengarkan alat musik tersebut. Alat tersebut disebut bonang, maka dikenallah Raden Magdum Ibrahim dengan sebutan Sunan Bonang, karena beliau berdakwah Islam pada saat orang-orang dikumpulkan dengan menarik perhatian mereka semua dengan menabuh alat gamelan yang disebut bonang. Selain berdakwah dengan alat gamelan, Sunan Bonang juga berdakwah dengan tembang-tembang berisi ajaran-ajaran Islam yang luhur. Beliau banyak menarik simpati masyarakat untuk berbondong-bondong masuk Islam dengan media dakwah dengan alat musik dan tembang Islami tersebut. Beliau juga menciptakan karya sastra yang disebut suluk. Karya sastra suluk Sunan Bonang ini dianggap sebagai karya yang sangat hebat, penuh makna kehidupan dan keindahan beragama. Dan suluk Sunan Bonang ini sampai sekarang disimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Karena pada saat penjajahan Belanda, karya-karya hebat dari Indonesia dibawa oleh kompeni Belanda ke negerinya. Lain dengan Sunan Bonang, Sunan Giri tidak menggunakan alat musik untuk media dakwahnya. Bahkan
Sunan Giri menganggap musik itu tidak dibenarkan. Makanya santri-santri Sunan Giri disebut santri putihan. Sementara santri-santri Sunan Bonang disebut santri abangan. Inilah beda Sunan Giri dengan Sunan Bonang. Meskipun mereka berdua sejak kecil sampai remaja bahkan dewasa menimba ilmu berdua bersama-sama, namun beliau berbeda dan tetap berdakwah dengan jalan masing-masing. Adapun Sunan Kalijaga adalah murid dari Sunan Bonang yang juga berdakwah menggunakan alat musik gamelan dan tembang-tembang Jawa berisikan ajaran Islam yang luhur. Tembang lir ilir tak ijo royo royo itu adalah buah karya dari Sunan Kalijaga yang masih tersisa, masih bisa kita dengarkan sampai sekarang. Jadi berdakwah dengan alat musik itu tidaklah haram. Jika musik itu haram, tentu Sunan Ampel sebagai ayahanda dari Sunan Bonang sudah melarang Sunan Bonang untuk berdakwah menggunakan alat musik, juga melarang Sunan Kalijaga untuk berdakwah dengan media gamelan tersebut. Karena Sunan Kalijaga adalah cucu murid dari Sunan Ampel. Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga ini berdakwah dengan amat hati-hati. Beliau-beliau ini wali songo. Beliau-beliau ini bukan berdakwah dan menjalankan ajaran agama dengan sembarangan. Beliau-beliau adalah wali Allah yang menjalankan syariat Islam dengan sangat hati-hati, yang jauh-jauh dari kesesatan apalagi bid'ah. Nah sahabat, jika Anda tidak sependapat dengan musik dan menganggap musik itu haram seperti Sunan Giri, tafadhol, silahkan. Dan jika Anda menganggap media musik untuk berdakwah seperti Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga diperbolehkan, juga tafadhol, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita semua senantiasa berzikir dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah semampu kita, menyebarkan, mensiarkan, mendakwahkan panji-panji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahabat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.